Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan yaitu air yang sedikit dan air yang banyak, serta beberapa pengecualian dari air-air yang sedikit itu apabila terkena hal-hal yang asing seperti hal-hal yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 13 qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imamu la'allahu alladhi yaghlabu intitafuhu. Qala al-imam berkata, maksudnya di sini al-imam itu adalah Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain salah satu guru dari Imam Ghazali dan termasuk pembesar dari imam-imam yang ada di mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kemarin kita menjelaskan tentang air yang sedikit yang terkena oleh rambut atau bulu dan bulunya di sedikit. Maka yang sedikit ini yang seperti kita katakan kemarin itu yang menghukuminya itu adalah kebiasaan, al-urf. Wa yu'raful yasiru bil urfi. Mungkin kata Imam Haramain yang memenangkan itu adalah larutan dari rambut-rambut itu. Artinya perbandingannya jika dibilang banyak itu adalah ketika kondisi di mana airnya ini dikalahkan oleh jumlah dari rambut itu. Iya, langsung masuk kamar lagi. Qala lakinnahu qala fi syarhil muhadzabi yu'fa 'anil sya'rati wasya'ratain wathalath. Tapi di buku yang lain dalam kitab Syarhil Muhadzab itu beliau berkata bahwa di ma'fu yu'fa, di ma'fu apabila yang jatuh itu hanya satu rambut, dua rambut ataupun tiga, artinya sedikit. Kalau yang tadi di awalnya itu kan beliau menyatakan lebih dari itu. Alladzi yaghlabu intitafuhu. Wa yustasna aidan, dan juga masuk dalam pengecualian yaitu apabila ada air yang sedikit kemudian kejatuhan, yaitu al-hayawanu idza kana ala manfadhihi najasatun, yaitu dikecualikan hewan yang di bolongannya, entah itu bolongan depan kubul atau bolongan belakang dubur, itu terdapat najis. Thumma waqa'a fil ma, kemudian hewan tadi
jatuh ke dalam air, dan airnya ini kurang dari 2 kula, fa innahu la yanjusuhu 'alal asah, maka air itu tidaklah najis menurut pendapat yang benar. Kenapa? Lima syaqqati sunihi, karena susahnya menjaga hewan yang jatuh ke dalamnya, yang dimana hewan tersebut di dalam lubangnya itu terdapat najis. Saya contohkan seperti ini. Sampean tahu kucing? Kucing itu kan kalau ngenge kan tidak pernah cawi, tidak pernah berak, tidak pernah istinja. Masa ada kucing kemudian dia pergi ke toilet mau mau cawi sendiri gitu kan? Kan enggak ada itu. Kucing yang mau cawi sendiri, atau ayam kan ketika berteman cut kan tidak akela, tidak beristinja. Nah, kalau ayam ini jatuh ke air gitu ya, maka nanti dihukumi airnya tidaklah najis. Kenapa? Karena susah kita menjaga ayam itu supaya tetap dalam keadaan suci. Tapi nanti ada pembahasannya lagi tentang ayam yang lain. Dzakarahu ar-Rafi'i fi syurutis shalah. Ini disebutkan oleh Imam Rafi'i di dalam bab syurutis shalah. Bi khilafi, berbeda dengan ma law kana mustajmiran bihajarin, jika ia mampu beristinja dengan batu ataupun dengan air. Istilahnya bisa dicewoi. Contoh, saya mempunyai hewan peliharaan, kucing yang biasa saya cewoi, atau saya mempunyai hewan peliharaan berupa ayam yang biasa sudah saya cewoi. Maka jika demikian itu, yang sudah terbiasa dicewoi, kemudian biasa dibersihkan, ketika dia jatuh ke dalam air, fa innahu yanjusuhu, maka sebab jatuhnya hewan itu yang membawa sedikit najis, maka airnya pun juga menjadi najis. Bila khilaf, dan ini tanpa ada khilaf di antara ulama. Jadi penekanannya adalah apakah susah atau tidaknya dicewoi hewan itu. Kalau hewan liar ya susah untuk dicewoi, ya maka akan dimakfu. Kama qala fi Syarhil Muhadzabi, sebagaimana beliau berkata di dalam kitab Syarhil Muhadzab. Fa innal mustajmira bil hajari wa nahwihi yumkinuhul ihtiraz. Karena hewan yang bisa atau biasa juga dicewoi dengan batu ataupun dengan yang lainnya, dengan air, dengan tisu atau apapun itu, yumkinuhul ihtiraz, itu bisa kita jaga. Sudah biasa kita jaga. Ini juga wa yustasna aidan ma idza akala as-sabiyyu syai'an najisan thumma ghaba wahtamala taharatu famihi kal hirrati fa innahu la yanjusu al ma'u al qalilu. Begitu pula masuk dalam pengecualian, yaitu apabila ada sobi. Apa itu artinya sobi? Sobi artinya anak kecil.
Jika ada anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dia karena memang tidak tahu, dia memakan barang najis. Contoh, Zahira. Bukan Zahra ya, tapi Zahira. Kalau Zahra kan sudah besar. Zahira itu, anak kecil itu. Nah, dia jalan, kemudian nemu korplokor. Dikirain itu adalah keciputan. Padahal itu adalah ngengeknya domba. Jadi korplokor dibuat mainan gini, kemudian dijilat-jilat sampai di sininya kayak coklat-coklat gitu. Contoh saja. Nah, kemudian dia main, sudah dibuang main, cium sana, cium sini, intinya kemudian sudah tidak kelihatan lagi kotorannya itu. Tetapi sebenarnya kotoran ini masih ada, meskipun tanpa mata tidak ada. Baunya mungkin ada, rasanya kalau dirasakan juga mungkin ada. Nah, yang demikian itu kemudian dia minum pakai air atau misal ada sisanya air itu. Nah, saya tidak tahu, kemudian saya minum air sisanya ini, kok rasanya lain air ini gitu kan ya. Nah, maka itu dima'fu. Kenapa? Yaitu susah untuk dijaga. Saya tanya ke Zahira tadi main di mana? Makan apa? Tidak tahu dia. Dia taunya apa? Coklat katanya. Dikirain coklat mungkin itu. Karena bentuknya seperti coklat. Coklat. Nah, maka yang demikian itu dimaafkan. Seperti kemarin itu kalhirroti, seperti kucing yang kita jelaskan kemarin itu. Maka dia tidak bisa menajiskan air yang sedikit. Dzakara dzalika Ibnu Shalahi wa hiya mas'alatun hasanatun. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah, dan ini termasuk permasalahan yang sangat bagus dan pasti banyak yang mengalami. Pasti itu banyak yang mengalami. Anak-anak kecil yang tidak tahu menahu tentang najis. Dan dia tidak mungkin mengasih tahu kepada orang tuanya bahwa saya tadi pegang ini, kecuali kalau sudah besar. Nah, kalau masih kecil tidak tahu, korplokor dikirain apa gitu kan, padahal ya kotor. Wa qala Malikun rahimahullahu ta'ala, Imam Malik berkata, al-ma'ul qalilu, air yang sedikit, la yanjusu, tidak menjadi najis, illa bitaghyir, kecuali terjadi perubahan. Kal kathiri, seperti air yang banyak. Wa huwa wajhun fi madhhabina, dan ini adalah satu pendapat di dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau air sedikit menurut Imam Malik, dilihat dulu apakah ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan maka menjadi najis. Pun juga dengan air yang banyak. Waqtarahur ruyani fi qaulin qadimin annal ma'al jariyah la yanjusu illa bitaghyir. Wakhtarahu jama'atun minhum al-Wazzaliyu wal-Baydawiyu fi kitabihi Ghayatil Quswa, wa huwa qawiyyun min haitsun nadhari. Menurut Imam Ruyani di dalam pendapat yang lama, qaul qadim. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada dua. Ada namanya qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat Imam Syafi'i yang lama sebelum beliau datang ke Mesir.
Kemudian ketika beliau datang ke Mesir dan menetap di sana serta meninggal di Mesir, itu beliau mempunyai pendapat yang baru, yang mana pendapat yang baru ini berbeda hasilnya dengan pendapat yang lama. Maka disebut dengan qaul hadis. Qaul jadid, qaul jadid. Qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat yang lama, qaul jadid itu pendapat yang baru. Menurut qaul qadim bahwa air yang mengalir, annal ma'al jari la yanjusu, tidak menjadi najis illa bitaghyir, kecuali terjadi perubahan. Di sampean punya air yang mengalir seperti ebengan itu, kok kemudian berubah gara-gara terkena najis, ada bangkai sapi yang dibuang ke sana karena mengidap penyakit PMK, penyakit mulut dan kaki. Ini sekarang lagi merebak di sapi. Makanya banyak orang takut untuk berkurban sapi. Orang banyak memilih sekarang untuk berkurban domba atau kambing. Kenapa? Lebih aman. Tapi kalau sapi khawatir takut kena penyakit PMK namanya, penyakit mulut dan kaki. Penyakit mulut dan kaki. Nah, air kemudian berubah gara-gara ada bangkai sapi itu. Meskipun airnya mengalir, ngaebangan itu, menurut qaul qadim ini menjadi najis, airnya menjadi najis. Dan pendapat ini juga dipilih oleh beberapa golongan ulama. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Baydawi fi kitabihi, di dalam kitabnya Ghayatul Quswa. Wa huwa qawiyun, dan ini pendapat yang kuat min haitsun nadhari, dari sisi teori. Dari sisi teori ini lebih kuat. Li'anna dilalata khalaqallahu al-ma'a tahuran, karena dilalah penunjukan dalam dalil yaitu khalaqallahu al-ma'a tahuran, Allah menciptakan air dalam keadaan suci. Ini adalah dilalatun nutqin, penunjukan secara nutuk, secara tersirat. Artinya dalam pengucapannya seperti itu memang. Wahya arjahun min dilalatil mafhum, ini lebih menang, lebih kuat daripada penunjukan secara mafhum, pemahaman. Fi qaulihi alaihi salatu wassalam, di dalam dawuhnya Rasulullah, idza balagal ma'u kullatain, al-hadis, apabila telah sampai air itu 2 kullah. Ini apabila air yang sedikit. Wa ammal kathiru, adapun air yang banyak, wa huwa kullatani fasa'ida, yaitu air yang sampai pada 2 kullah, bahkan lebih dari 2 kullah. Fala yanjusu illa bitaghyiri bin najasati, maka tidaklah najis kecuali dengan adanya perubahan gara-gara terjatuh atau kejatuhan najis itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuhnya Rasulullah, khalaqallahul ma'a tahuran, al-hadis, Allah menciptakan air dalam keadaan suci. Wal ijma'u mun'aqidun ala najasatihi bitaghyiri. Ijma' itu artinya kesepakatan semua ulama. Ulama sepakat. Ijma' menyatakan bahwa terjadi mun'aqid, itu terjadi
Semua ulama sepakat bahwa air yang banyak itu menjadi najis kalaulah ia berubah bitaghyir. Kalau kemarin kita bahas kalau air sedikit mau tidak berubah tetap seperti itu hukumnya najis, kecuali pengecualiannya saya sebutkan itu kemarin. Banyak kan pengecualiannya itu. Tapi secara garis umum, secara global, bahwa air sedikit jika kena najis itu hukumnya najis juga, mau berubah ataupun tidak. Itu secara umum. Kalau air yang banyak tidak menjadi najis kecuali kalau berubah. Kalau tidak berubah ya tidak apa-apa. Di sungai kan banyak airnya itu. Kemudian kita nyemplungkan bangkai sapi yang kena PMK. Ternyata air sungainya itu tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Ya maka air itu tetap suci. Sampean mau pakai wudhu air itu tidak apa-apa, silahkan. Mau pakai mandi ya silahkan. Mau diminum pun juga ya silahkan. Yang penting sampean koper. Itu secara fikih suci dan mensucikan. Thumma la farqa, kemudian tidak ada beda bainat taghyiril yasir, antara perubahan yang sedikit, wal katsiri, dan perubahan yang banyak. Kita tidak lihat ini apakah perubahannya banget atau tidak. Enggak Ustaz, ini cuman baunya sedikit aja, bau sedikit. Tetap itu masuk dalam kategori berubah. Apalagi yang banyak. Baunya sudah berubah sama sekali. Yang awalnya rasanya tidak ada, anyep gitu kan. Kena bangkai sapi itu kok sekarang berubah menjadi rasanya seperti rendang atau seperti soto. Atau seperti yang lainnya. Itu sudah banget berarti perubahannya. Sawa'an taghayyara ta'mu awil launu awil raihatu. Baik itu perubahannya dalam at-ta'am, rasanya, awil launu atau warnanya, awil raihatu atau baunya. Wahada la ikhtilafa fihi, dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama, semua sepakat huna di dalam permasalahan ini. Bi khilafi, berbeda dengan ma marra fit taghyiri bit tahiri wa sawa'an kanat an-najasatu al-mulaqiyatu lil ma'i mukhalitatan au mujawiratan. Bentar. Berbeda dengan apa yang kita bahas sebelumnya di dalam perubahan sebab perkara yang suci. Kemudian najis ini tidak ada beda
antara najis itu benar-benar kecemplung ke dalam air, mukhalithah, artinya sudah bercampur baur dengan air itu, atau dia mujawirah, hanya bersampingan, tidak sampai nyemplung ke air, bersampingan, tapi meskipun bersampingan ia mempengaruhi air itu berubah. Ini saja mungkin yang kita bahas pada pertemuan ini. Intinya adalah ada beberapa pengecualian yang apabila terjadi, maka air yang meskipun sedikit itu tetap suci. Sampean bisa identifikasi, bisa catat sendiri pengecualian yang telah kita bahas mulai dari kemarin. Jadi air sedikit kemudian ada pengecualiannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.